warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan salam nama budaya untuk kita semua. Halo Kabiane, apa kabar? Perkenalkan, Hula Rafa Azahra dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, bagian Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan betapa uniknya sejarah kota kelahiran saya, yaitu Cirebon. Cirebon, cai yang berarti air, Rebon yang berarti udang kecil. Apakah kalian tahu bahwa dahulu Cirebon merupakan dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa di sekitar pelabuhan. Pada saat itu, masyarakat di sana bekerja sebagai nelayan, pencari ikan, pencari udang, pembuat terasi, dan lain sebagainya. Semakin ramainya dukuh kecil tersebut, air bekas pembuatan terasi inilah yang menyebabkan asal-usul nama kota Cirebon. Seiring berjalannya waktu, Cirebon menjadi kota yang sangat maju dan besar. Salah satunya di bidang kebudayaannya. Lalu apa saja ya buktinya? Salah satu bukti kebudayaan Islam adalah Keraton Kanoman. Lalu apa ya sejarah Keraton Kanoman? Saya berada di Keraton Kanoman bersama Ibu Astuti selaku sepupunya Sultan sepupu Sultan Saladin. Di sini ada di mana Ibu? Kita lagi ada di Bangsal Witana. Di Bangsal Witana itu, Witana sendiri bahasa Cirebon singkatan awit-awit anak. Jadi pertama-tama ada. Jadi bangunan atau rumah yang pertama yang ada di Cirebon. Nah, ini juga 0 kilometernya Cirebon. Jadi ini dibangun oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah, ini dibangun tahun 1369 Masehi. Oh, ternyata sudah sangat lama sekali ya itu sejarah. Kalau sejarah Kanomannya itu sendiri seperti apa Ibu? Sejarah Kanoman keratonnya ya, jadi tidak termasuk ini. Jadi sejarah keratonnya sendiri, jadi keraton Kanoman ini dibangun oleh sudah kesultanan. Jadi dibangun oleh Sultan Kanoman yang pertama, namanya Sultan Badar atau Sultan Badridin. Jadi yang di belakang saya itu adalah Bangsal, sebuah bangsal yang menjadi titik 0 km dari Cirebon. Nah, di sebelah sana itu ada Keraton Kanoman. Di sini ada Bangsal Jinem atau ruang tamunya Sultan. Pada waktu itu, kita itu harus mematuhi perintahnya Sultan atau semua perintahnya itu harus dipatuhi. Nah, di sini juga bangsalnya masih aktif sampai sekarang. Ini ada pintu yang dibangun oleh Sultan Badarudin pada 1588. Pintu ini memiliki gambar wayang Nakula dan Sadewa. Ini adalah salah satu bagian dari Kanoman. Nah, jadi di sini tuh bagian apa sih, Bu? Nah, ini namanya ruangan Prabayaksa. Prabayaksa sendiri artinya Praba, artinya Prabu atau Raja atau Sultan, Yaksa itu kerja. Jadi Prabayaksa itu ruang kerja. Analogikan sebagai awan karena dia ini artinya itu batik Megamendung yang dibangun sama Walangsungsang ya Ibu. Nah, tidak kalah menarik, di sini juga ada balai-balai dari Walangsungsang itu sendiri. Umurnya ini sudah lebih dari 700 tahun. Di sini ada lonceng Jenderal Raffles atau pada waktu dulunya ini adalah pemberian dari Jenderal Raffles untuk Kanoman. Pada saat itu Sultan tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Jadi hanya dikasih cenderamata saja oleh si Raffles. Nah, itu loncengnya. Pada masa itu bunyinya bisa sampai 10 kilo kedengarannya, besar banget. Jadi di sini ada tempat dakwahnya Sunan Gunung Jati yang bernama Siti Inggil. Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti di atas. Jadi Siti Inggil adalah tanah yang di atas. Dahulunya ini adalah tempat dakwahnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati duduk di tengah sana. Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Galuh itu minta pajaknya ya terasi. Nah, bahkan setelah yang jadi rajanya Sunan Gunung Jati nggak mau nih
nggak mau ngasih pajak. Ngapain ngasih pajak? Toh lebih baik pajaknya buat rakyat sendiri. Nah, di situ Raja di Galuhnya pas makan kok nggak enak gitu sambelnya. Ditanyain kenapa ini kok nggak enak? Ya soalnya udah nggak ada terasi katanya. Cirebonnya nggak mau bayar upeti untuk ngasih terasi. Nah disitulah perang. Saya Rafa Azahra dari SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Cirebon, Cirebon bagian Provinsi Jawa Barat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.